Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Azizah, NIM 1904046051 dari kelas TPB 4. Di sini saya akan menghafalkan 12 macam-macam gangguan. Yang pertama itu ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Gangguan kecemasan adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, atau takut yang cukup kuat untuk mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, macam-macam gangguan ini itu ada yang satu, fobia spesifik, gangguan kecemasan sosial, gangguan panik, agorafobia, gangguan kecemasan umum, dan gangguan kecemasan pemisahan. Yang kedua ada gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan adanya perubahan terkait identitas, memori, dan kesadaran individu. Nah, gangguan ini sering disebut juga dengan gangguan kepribadian ganda. Individu yang mengalami gangguan ini biasanya mengalami kesulitan untuk mengingat peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi pada dirinya, melupakan identitas dirinya, bahkan membentuk identitas baru. Gangguan ini muncul akibat peristiwa traumatik dalam kehidupan dan digunakan sebagai pertahanan diri menghadapi peristiwa yang pernah terjadi. Nah, jenis-jenis gangguan disosiatif ini yaitu yang pertama ada gangguan identitas sosial, yang kedua ada amnesia disosiatif, gangguan depersonalisasi, yang ketiga ada gangguan somatoform, merupakan kelainan psikologis pada seseorang yang ditandai dengan sekumpulan keluhan fisik yang tidak menentu namun tidak tampak saat pemeriksaan fisik. Nah, gejala ini muncul biasanya karena stres dan banyak pikiran. Menurut DSM-4 terdapat beberapa jenis gangguan ini, yaitu yang pertama ada gangguan somatisasi, gangguan hipokondria, dan yang ketiga ada gangguan nyeri. Nah, yang keempat ada gangguan mood. Gangguan mood adalah gangguan suasana perasaan yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan perasaan, bersifat periodik atau berulang, serta menyebabkan kendala dalam kehidupan penderita. Orang dengan gangguan mood sering dikenali sebagai gangguan perasaan. Biasanya terlalu larut dalam suasana perasaannya dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi dalam memenuhi tanggung jawab secara normal. Nah, macam-macam gangguan ini adalah yang pertama ada depresi mayor, bipolar, distimia, dan siklomitik. Nah, yang kelima ada gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah suatu kondisi yang menyebabkan pengidapnya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan berbeda dari rata-rata orang biasanya. Pengidap gangguan ini sulit untuk merasakan, memahami, atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, tentu saja bisa menyebabkan masalah dalam situasi sosial. Nah, macam-macam dari gangguan kepribadian itu terbagi menjadi 3 klaster. Yang pertama ada klaster A, yaitu ada paranoid, schizoid, dan schizopital. Nah, yang klaster B itu ada BPD atau borderline personality disorder. Yang kedua ada histrionik, dan yang ketiga ada narsistik, yang keempat ada antisosial. Nah, yang klaster C itu yang pertama avoidant atau menghindar, yang kedua dependent, dan yang ketiga obsesif kompulsif. Nah, gangguan yang keenam itu ada gangguan makan. Gangguan makan merupakan gangguan mental saat mengkonsumsi makanan. Penderita gangguan ini dapat mengkonsumsi terlalu sedikit atau terlalu banyak
makanan dan terobsesi pada berat badan atau bentuk tubuhnya. Nah, macam-macam dari gangguan makan ini, macam jenis-jenisnya itu yang pertama ada anoreksia nervosa, yang kedua bulimia nervosa, yang ketiga binge eating disorder, yang keempat rumination disorder, yang kelima aviodan, dan gangguan yang ketujuh itu ada gangguan tidur. Gangguan tidur adalah kondisi ketika seseorang mengalami kelainan pada tidurnya dan mempengaruhi kualitas tidur tersebut. Penyebab dari gangguan tidur ini ada banyak, ada beragam, yaitu umumnya gangguan tidur ini disebabkan oleh stres atau beberapa kondisi medis yang menyebabkan seseorang sulit untuk mengatur pola tidurnya. Nah, macam-macam dari gangguan tidur, yang pertama ada insomnia, yang kedua ada sleep apnea, yang ketiga ada parasomnia, yang keempat ada restless leg syndrome, yang kelima ada narkolepsi, yang keenam ada gangguan ritme sirkadian, yang ketujuh ada sleep paralysis atau kelumpuhan tidur atau yang biasa disebut dengan ketindihan. Nah, gangguan yang ke-8 ada gangguan seksual. Catatan gangguan seksual, perilaku seksual tersebut dianggap tidak sesuai dan bersifat self-defeating, menyimpang dari norma-norma sosial yang menyebabkan distres personal, menyakiti orang lain, bahkan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam kehidupan normal. Nah, jenis-jenis dari gangguan ini, yang pertama ada gangguan keinginan dan gairah seksual, yang kedua kegagalan dari respon genital, yang ketiga disfungsi orgasme, yang keempat ejakulasi dini, yang kelima vaginismus non-organik, yang keenam dispareunia non-organik, yang ketujuh dorongan seksual yang berlebihan. Nah, gangguan yang ke-9 ada gangguan berhubungan dengan zat adiktif, penyimpangan perilaku yang berhubungan dengan pemakaian zat secara kurang lebih teratur, dapat mempengaruhi susunan saraf pusat. Nah, ini menimbulkan gangguan fungsi sosial dan pekerjaan. Jenis gangguan ini ada halusinogen seperti lysergic acid, diethylamid atau LSD, yang kedua penicillin dan ekstasi. Depresan seperti diazepam, alparomid. Nah, ada juga stimulan seperti dektroamphet, kokain, dan amfetamin. Nah, gangguan yang ke-10 ada gangguan perkembangan. Gangguan tumbuh kembang adalah kondisi individu mengalami gangguan kemampuan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kelompok usia. Nah, macam-macam gangguan ini ada gangguan perkembangan pembelajaran, disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Dan yang ke-11
ke-11 ada gangguan kognitif. Gangguan kognitif adalah gangguan yang berkaitan dengan peningkatan usia. Gangguan kognitif ini menyebabkan penurunan fungsi otak yang berhubungan dengan atensi, konsentrasi, kalkulasi, pengambilan keputusan, reasoning, dan berpikir abstrak. Nah, tipe macam-macam dari gangguan ini ada gangguan bahasa, gangguan memori, gangguan emosi, gangguan visuospasial, dan gangguan kognisi. Dan yang terakhir atau yang ke-12 ada gangguan skizofrenia. Gangguan skizofrenia yaitu karena terpecahnya dan terpisahnya antara kognisi, afeksi, dan tingkah laku sehingga kurang adanya kesesuaian antara pemikiran dan emosi, atau antara persepsi seseorang tentang realita dan apa yang benar-benar terjadi. Nah, macam-macam gangguan ini ada yang pertama skizofrenia paranoid, skizofrenia hebefrenik, skizofrenia katatonik, skizofrenia tidak terperinci, depresi pasca skizofrenia, skizofrenia residual, dan skizofrenia simplex. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.